Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di sesi pelatihan Guru Mengaji Lajnah Imailah Indonesia bersama saya Novi Tahira. Pada pertemuan pekan ke-6 ini, kita akan mempelajari materi mengenai mat silah. Seperti kita ketahui bersama, bacaan mat itu terbagi menjadi dua kelompok, mat asli atau mat tabi'i dan mat far'i atau cabang. Pada pertemuan video kali ini, kita akan mempelajari mat silah qasirah dan mat silah tawilah yang merupakan bagian dari mat far'i. Baik, yang pertama adalah mat silah qasirah. Pengertian mat artinya panjang, silah artinya wasal atau tidak berhenti atau bersambung, dan sughra artinya kecil. Qasirah artinya pendek. Cara membaca matsilah qasirah atau matsilah sughra sama saja, yaitu ha mutaharik yang berupa kata ganti kepemilikan atau orang ketiga tunggal. Di sini yang dimaksud ha mutaharik ini yang berwarna merah, ya, hu dan hi, dan bertanda harokat isbaiyah atau berdiri, biasanya berharokat isbaiyah. Ini dhammah isbaiyah. Lalu yang ini adalah kasroh isbaiyah, berada di antara dua huruf mutaharik. Jadi dua huruf mutaharik artinya dua huruf yang berharokat. Ini hu dalam hal ini kan di antara huruf ba berharokat fathah dan kaf berharokat fathah. I juga di antara ba berharokat kasroh dan ba berharokat fathah. Jadi di antara dua huruf yang berharokat, maka huruf ha tersebut dibaca dua harokat dan disebut mat silah sughra atau mat silah qasirah. Mat ini berlaku saat wasol atau tidak berhenti saja, gitu. Jadi di sini yang dimaksud adalah mat silah qasirah. Jadi huruf hu atau hi nanti yang kita sering baca di dalam Al-Qur'an, ketika kita menyebutkan memang bacaannya sama panjangnya, yaitu dua harokat. Tapi cara hukum tajwidnya berbeda dengan mat asli, ya sama bacaannya dengan mat asli panjangnya. Hukum tajwidnya berbeda dengan mat asli. Kita disebutkan lebih khusus lagi, lebih spesifik lagi, yaitu mat silah qasirah atau mat silah sughra. Baik, boleh di sini akan dicontohkan oleh Ibu Rapita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna rabbahu kana bihi basira. Baik, jazakumullah Ibu Rapita. Jadi diingat-ingat lagi oleh peserta ketika kita menemukan bihi atau rabbahu, ditanyakan apakah hukum tajwid dari hu dan hi bukan lagi mat asli atau mat tabi'i tapi mat silah qasirah atau mat silah subro. Ini orang ketiga tunggal yang artinya rabbahu Tuhannya, bihi dengannya gitu. Jadi nya artinya orang ketiga tunggal. Ya kalau dalam bahasa Indonesia nya seperti itu. Baik, kita lanjutkan dengan mat silah yang kedua, yaitu mat silah tawilah. Baik, mat artinya panjang, silah artinya wasol atau tidak berhenti, artinya bersambung. Kubro artinya besar. Jadi tawilah artinya panjang. Jadi mat silah tawilah maksud saya dengan mat silah kubro itu sama hukumnya ya. Cara membacanya, jika setelah ha mutaharik terdapat hamzah, di sini yang dimaksud ha mutaharik, hu dalam hal ini, lalu ada hamzah di sini. Ingat, kalau alif berharokat itu kita sebut dalam hukum tajwid sebagai hamzah. Lahu a, maka ini menjadi seperti mat munfasil, mat jais, panjang bacaannya. Ya, ha mutaharik seperti ini disebut mat silah kubro atau mat silah tawilah. Tawil panjang. Bacaannya 3 sampai 4 harokat. Ya. Ini lahu kalau ketemu hamzah. Jadi mat silah tawilah. Menjadi 3 sampai 4 harokat. Baik, akan dicontohkan kembali potongan ayat ini oleh Bu Rapita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Malahu akhladah. Baik, jazakumullah Ibu Rapita. Selanjutnya ada catatan mengenai hukum matsilah ini. Kaidah ini tidak berlaku di dalam, jadi di dalam Al-Quran, usahakan kita hafalkan ya di surah Al-Furqan ayat 70 dan surah Az-Zumar ayat 8. Di sini walaupun ada lahu sebagai orang ketiga tunggal, ya, tapi tidak dipanjangkan, tidak sepertinya hukum matsilah yang lain. Pengecualian ini hanya ada surah Al-Furqan dan ayat 70 dan Az-Zumar ayat 8. Begitu juga di sini Az-Zumar ayat 8 ya Allahu tashkuru. Jadi tidak dibaca panjang hu-nya di sini. Makanya usahakan kita hafalkan agar kita membaca Al-Qur'an atau kita beri tanda di Al-Qur'an kita supaya kita tidak salah dalam pembacaan. Harusnya kita dibaca pendek, nanti kita panjangkan karena kita ingat matsilah, hukum matsilah, baik silah tawilah atau ini silah qasiroh kalau misalnya masuk ya dalam silah qasiroh, tapi pengecualian untuk Al-Furqan ayat 70 dan Az-Zumar ayat 8. Baik, contoh pembacaannya akan disampaikan oleh Ibu Rapita kembali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-qiyamati yawmal 'adzabu lahu yudha'af lakum yardahu tashkuru wa in. Baik, jazakallah kepada Ibu Rapita. Lalu ada catatan lagi selanjutnya, ketika wakaf atau berhenti, bagaimana dengan hukum matsilah ini? Ketika ha isbaiyah, ha dengan kasroh berdiri atau kasroh isbahiyah, dibaca menjadi ha sakin. Jadi ketika fihi, kalau disambung kan hi-nya dibaca panjang. Maka kalau ketika wakaf di sini kita menarik nafas, maka fi hanya dirubah menjadi ha sakin. Roh dibaca menjadi alif maddah, hanya 2 harokat. Ini ada tambahan saja ya, fatang sa ini kalau disambung dia misalnya bertemu hamzah di sini ketika alif mad asli sa dalam hal ini bertemu dengan hamzah, maksud saya hamzah alif koto, alif hamzah ya atau hamzah koto, maka dibaca mad jaiz karena di 2 kata yang berbeda kalau dalam ayatnya. Tapi kalau dia wakof atau berhenti maka fatang sa dibaca menjadi hanya 2 harokat. Baik, boleh dicontohkan oleh Ibu Rapita kembali. Ketika dia wasol, maka hi dibaca panjang. Ketika dia wakof, maka ha menjadi sakin atau menjadi sukun. Begitu juga contoh yang kedua. Dibaca wasol, ketika wasol dipanjangkan berapa lama, dan ketika wakof hanya 2 harokat. Silakan Bu Rapita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fihi fatansa. Baik, jazakumullah Ibu Rapita. Demikianlah pertemuan pada pekan ini. Jazakumullah hasanal jaza kepada para peserta yang sudah menyimak dengan baik. Selamat berlatih di rumah. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.